Di lantai teratas gedung pencakar langit Seoul, Han Ji-won berdiri mematung. Sebagai CEO muda yang dikenal dingin dan perfeksionis, dunianya hanya berisi angka dan ambisi. Di balik setelan jasnya yang tanpa celah, ia menatap hamparan lampu kota dengan tatapan kosong. Baginya, kesuksesan adalah benteng yang ia bangun untuk mengunci rapat segala emosi masa lalu. Namun, keheningan ruangan itu seolah menyimpan debar yang tak kunjung padam. Ting! Suara pintu lift berdenting, memecah kesunyian. Ji-won berbalik perlahan, dan dunianya seakan berhenti berputar. Di ambang pintu, berdirilah Kang Su-yan. Sosok yang selama bertahun-tahun hanya muncul dalam mimpi buruk. Dan kenangan manis masa SMA-nya. Ji-won menatapnya dengan tajam, rahangnya mengeras. Ia berusaha keras menutupi keterkejutan yang menghantam dadanya. Mempertahankan topeng es yang selama ini ia banggakan. Su-yan melangkah maju dengan keanggunan yang masih sama seperti dulu. Ia berhenti tepat di depan meja kerja Ji-won, lalu membungkuk sopan. Sebuah senyum profesional tersungging di bibirnya. Senyum yang dulu pernah menjadi alasan Ji-won untuk percaya pada cinta. Selamat pagi, Sajang Nim. Saya Kang Su-yan, sekretaris baru Anda. Ucapnya lembut. Ji-won tertegun. Wanita yang pernah menghancurkan hatinya kini kembali. Bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai bawahannya. Permainan takdir baru saja dimulai. Minggu-minggu berlalu. Di kantor yang megah itu, Kang Su-yan membuktikan profesionalismenya. Ia bekerja dengan penuh dedikasi, mengurus jadwal Ji-won yang padat, menyiapkan presentasi, dan mengatur setiap detail operasional dengan sempurna. Setiap gerakannya efisien, setiap laporannya rapi. Ji-won menanggapinya dengan sikap dingin yang konsisten. Instruksi singkat, tatapan tajam yang tak terbaca. Namun, ada saat-saat di mana pandangannya tanpa sadar terpaku. Pada senyum lembut Su-yan saat berbicara dengan rekan kerja, atau pada kerutan dahinya yang serius saat fokus membaca dokumen. Kehangatan yang lama terkubur mulai berdenyut. Berusaha keras ia sembunyikan di balik topeng CEO yang tak tersentuh. Meskipun profesionalisme Su-yan tak tergoyahkan, ia merasakan tembok es yang sengaja diciptakan Ji-won di antara mereka. Setiap kali ia mencoba mendekat, entah untuk diskusi pekerjaan atau sekadar basa-basi, Ji-won akan menjaga jarak, membalas dengan formalitas yang kaku. Perasaan akrab dari masa lalu kini digantikan oleh sekat tak terlihat yang menyesakan. Namun, alih-alih menyerah, Su-yan menatap Ji-won dengan penuh keyakinan. Ada keteguhan dalam sorot matanya, seolah ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih dalam di balik sikap dingin itu. Suatu sore, saat Su-yan secara tak sengaja menjatuhkan tumpukan dokumen, sebuah foto lama terjatuh dari sakunya. Itu adalah foto kelulusan SMA mereka, di mana Ji-won dan Su-yan muda tersenyum riang, berdiri bersebelahan. Su-yan buru-buru memungutnya, namun Ji-won sempat melihatnya. Untuk sesaat, kepang dingin Ji-won retak, matanya terpaku pada foto itu. Sebuah kilasan kenangan manis berkelebat, membawa kembali tawa riang dan janji-janji masa remaja. Su-yan mengangkat pandangan, dan mata mereka bertemu. Ada kerinduan yang tak terucapkan di sana. Namun Ji-won dengan cepat kembali membangun temboknya, berpura-pura tidak melihat apapun. Su-yan melangkah perlahan di lorong kantor yang sunyi. Suara langkahnya bergema di antara dinding-dinding kaca. Matanya menerawang, bukan pada jadwal atau laporan yang menantinya, melainkan pada bayangan masa lalu yang tiba-tiba menyeruak. Ingatannya kembali ke masa SMA. Saat ia dan Ji-won adalah dua jiwa yang tak terpisahkan. Ia teringat tawa riang mereka yang pecah saat berteduh di bawah derasnya hujan, berbagi payung dan impian. Kemudian, janji-janji bisikan di sudut perpustakaan yang sepi, tentang masa depan yang akan mereka ukir bersama. Kilasan manis itu mendadak berganti pahit, disusul oleh bayangan perpisahan yang tak pernah terjelaskan, meninggalkan lubang menganga di hatinya. Di ruangannya yang megah, Han Ji-won duduk di balik meja kerjanya. Pikirannya seharusnya fokus pada data dan strategi, namun bayangan Su-yan yang baru saja lewat di lorong kembali memicu ingatan yang ia kubur dalam-dalam. Wajah Su-yan muda, tawanya, dan mata yang dulu begitu penuh harap, seolah menari-nari di benaknya. Jari-jarinya menekan pelipisnya, berusaha keras mengusir memori yang menyiksa itu.
Masa lalu adalah masa lalu. Bisiknya dingin pada dirinya sendiri, seolah mencoba meyakinkan hatinya yang bergolak. Ia mengambil berkas di depannya, memaksa diri untuk kembali pada kenyataan yang ia bangun dengan susah payah. Suyan berhenti di dekat pintu ruangan Jiwon, ragu sejenak sebelum mengetuk. Ia mendengar desahan berat dari dalam. Jantungnya berdebar. Ia tahu bahwa di balik pintu itu, Jiwon mungkin sedang menghadapi badai emosinya sendiri. Baginya, luka masa lalu tidak pernah benar-benar sembuh, hanya tertutupi oleh lapisan debu waktu. Sementara Jiwon, di dalam ruangannya, kembali menatap kosong keluar jendela. Langit mulai gelap, namun bayangan Suyan dan kenangan masa lalu seakan tak terhindarkan, terus menghantuinya di setiap sudut kantor, di setiap detak jam. Kang Suyan tidak kembali ke perusahaan ini hanya karena kebetulan, atau untuk memulai hidup baru. Di balik senyum profesionalnya dan dedikasinya yang tak terbantahkan, ia menyimpan sebuah misi yang jauh lebih dalam, sebuah luka lama yang belum terobati. Ia datang untuk mencari kebenaran tentang ayahnya, Kang Daehyun, yang pernah bekerja di perusahaan ini bertahun-tahun lalu, dan kemudian menghilang secara misterius, tanpa jejak, meninggalkan Suyan kecil dalam kebingungan dan duka. Perusahaan ini, yang kini dipimpin oleh Han Ji-won, adalah satu-satunya petunjuk yang ia miliki. Setiap langkahnya di sini adalah bagian dari teka-teki, sebuah perjalanan untuk menyingkap tabir masa lalu yang gelap. Malam hari, setelah jam kantor usai, Suyen diam-diam menyelinap ke ruang arsip perusahaan. Aroma kertas tua dan debu memenuhi indera penciumannya. Dengan teliti, ia membolak-balik tumpukan berkas yang usang, mencari nama ayahnya, mencari celah, mencari petunjuk. Setelah berjam-jam, di antara tumpukan laporan keuangan dan dokumen kontrak yang membosankan, tangannya menemukan sesuatu. Sebuah laporan internal yang samar, dengan beberapa bagian yang disensor, menyebutkan nama Kang Daehyun dalam konteks proyek rahasia yang tidak pernah dipublikasikan. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan kebetulan. Ini adalah awal dari benang merah yang ia cari. Ji-won, di balik sikap dinginnya, adalah seorang pengamat yang tajam. Ia mulai memperhatikan intensitas Suyan yang tidak biasa. Terkadang, ia mendapati Suyan terlalu lama di ruang arsip, atau melihatnya membawa map-map tua yang tidak relevan dengan pekerjaan hariannya. Ada kilatan tekad dan bahkan sedikit kesedihan di mata Suyan, yang terkadang luput dari pengamatan orang lain, namun tidak darinya. Ada yang disembunyikan wanita itu, pikir Ji-won. Kerutan samar muncul di dahinya. Kecurigaan mulai tumbuh, seiring dengan benang-benang masa lalu yang perlahan terurai, dan mungkin akan menghubungkan mereka berdua lebih dalam dari yang ia kira. Meskipun kecurigaan mulai merayapi benaknya, Ji-won berusaha lebih keras untuk menjaga jarak. Ia menetapkan aturan-aturan ketat dalam interaksi mereka, menekankan profesionalisme di atas segalanya. Saya tidak ingin ada kesalahpahaman. Pekerjaan adalah pekerjaan, katanya dengan nada dingin dalam setiap kesempatan. Ia ingin memastikan tidak ada ruang bagi emosi masa lalu untuk kembali menyusup. Namun, setiap kali pintu kantornya tertutup setelah Suyan pergi, ia merasakan hatinya bergetar. Sebuah perasaan aneh, campuran antara kerinduan dan ketakutan, menghantamnya. Ia menatap pintu yang tertutup itu, seolah pintu itu juga menjadi pembatas antara dua bagian dirinya. Xiao yang kejam dan pria yang pernah mencintai Suyan. Suyan, dengan kepekaan naluriahnya, mulai melihat sisi rapuh Ji-won yang tersembunyi di balik sikap dinginnya. Sesekali, ia melihat Ji-won menatap keluar jendela dengan tatapan kosong yang penuh duka, atau mendengar desahan lelah yang lolos dari bibirnya saat ia berpikir sedang sendirian. Ada juga momen-momen kecil, seperti ketika Ji-won tanpa sadar menggenggam erat pena saat mendengar nama ayahnya disebut dalam diskusi, atau saat ia mengerutkan kening saat Suyan menyebutkan proyek lama yang berkaitan dengan Kang Daehyun. Sikap dingin itu hanyalah tameng dan Suyan tahu itu. Perlahan, ia melihat celah pada tembok yang Ji-won bangun. Suatu malam, Suyan masih berada di kantor, menyelesaikan beberapa pekerjaan tambahan di ruang arsip. Ia terkejut mendengar suara langkah kaki mendekat. Pintu terbuka dan Ji-won muncul. Wajahnya tampak lelah.
dan sedikit terkejut melihat Suyan masih ada. "Apa yang kau lakukan di sini selarut ini?" tanyanya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Sedikit terselip kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan. Suyan mendongak, matanya bertemu dengan mata Jiwon yang kini tidak lagi dingin, melainkan menunjukkan sedikit kelelahan dan mungkin kerinduan. Pertemuan tak terduga ini meruntuhkan sebagian kecil dari dinding yang selama ini ia bangun, membuka celah untuk percakapan yang lebih jujur. Malam itu, di ruang arsip yang senyap, Suyan akhirnya menemukan kebenaran yang ia cari. Di antara tumpukan arsip yang lebih dalam dan tersembunyi, ia menemukan laporan investigasi internal yang disembunyikan rapi. Laporan itu mengungkap bahwa ayahnya, Kang Daehyun, bukan menghilang begitu saja, melainkan menjadi korban konspirasi internal perusahaan yang melibatkan beberapa petinggi. Ayahnya mencoba mengungkap praktik kotor dan justru dikorbankan. Setiap kata yang ia baca menusuk hatinya, namun juga memantik api amarah. Seluruh dunia Suyan runtuh, digantikan oleh kebenaran pahit tentang sebuah pengkhianatan besar. Saat Suyan sedang larut dalam keterkejutannya, Jiwon melangkah mendekat. Ia melihat dokumen yang dipegang Suyan dan seketika, raut wajahnya berubah. Ia menyadari bahwa ia juga bagian dari rahasia kelam itu. Meski secara tidak langsung, ayahnya, CEO sebelumnya, adalah salah satu dari mereka yang terlibat. Dan Jiwon telah lama tahu tentang kesalahan ayahnya, namun tak pernah memiliki kekuatan atau keberanian untuk mengungkapnya. Beban warisan yang tak diinginkan ini menimpanya dengan berat. Jiwon berdiri di sana, di antara bayangan rak-rak arsip, menyadari bahwa takdir telah menyatukan mereka dalam sebuah kebenaran yang menghancurkan. Suyan tidak bisa menahan lagi. Air matanya tumpah ruah. Isak tangis memenuhi ruangan. "Ayahku," bisiknya, suaranya parau oleh rasa sakit. Jiwon melangkah lebih dekat. Hatinya hancur melihat wanita yang ia cintai dalam penderitaan. Ia akhirnya memutuskan untuk meruntuhkan semua tembok yang ia bangun. Ia meraih bahu Suyan, menariknya ke dalam pelukan. "Aku minta maaf," bisiknya, bukan sebagai CEO yang dingin, melainkan sebagai pria yang pernah mencintainya sejak dulu, yang kini berani mengakui perasaannya di tengah hancurnya segala rahasia. Dalam pelukan itu, di tengah kegelapan dan kebenaran yang pahit, sebuah janji baru, sebuah babak baru, dimulai. Setelah pengakuan Jiwon, mereka berdua memutuskan untuk menghadapi kebenaran. Bersama, mereka mengumpulkan semua bukti, dokumen-dokumen yang selama ini disembunyikan, dan kesaksian-kesaksian samar yang Suyan temukan. Mereka bekerja siang dan malam, bahu-membahu. Rahasia perusahaan yang telah membusuk selama bertahun-tahun, yang telah mengorbankan ayah Suyan, kini perlahan terbongkar. Skandal besar itu mengguncang fondasi perusahaan, menciptakan badai di antara para petinggi yang terlibat. Ancaman dan tekanan datang dari berbagai arah, namun kali ini, Suyan tidak sendiri. Jiwon berdiri teguh di sampingnya, menjadi pelindung dan pendukungnya yang paling setia. Perjuangan mereka tidak sia-sia. Dengan bukti yang tak terbantahkan, dan keberanian Jiwon untuk bersaksi melawan kejahatan yang dilakukan ayahnya sendiri, keadilan akhirnya terukir. Nama Kang Daehyun dibersihkan, dan para pelaku konspirasi menerima balasan atas perbuatan mereka. Suyan akhirnya menemukan kedamaian yang ia cari selama bertahun-tahun. Beban duka dan pertanyaan yang menghantuinya terangkat, digantikan oleh rasa lega dan haru. Ia menatap Jiwon, pria yang kini tidak lagi ia pandang sebagai CEO yang berjarak, melainkan sebagai partner dalam kebenaran. Seseorang yang rela mengorbankan segalanya demi membantu Suyan mendapatkan keadilan bagi ayahnya. Malam itu, setelah badai berlalu dan kebenaran terungkap, mereka kembali ke tempat yang dulu sering mereka kunjungi saat remaja. Sebuah taman yang sepi di bawah langit bertabur bintang. Tidak ada lagi tembok yang memisahkan mereka. Tidak ada lagi peran atau jabatan yang harus mereka sandang. Hanya ada Jiwon dan Suyan, dua hati yang telah melalui banyak hal, namun tetap menemukan jalan kembali satu sama lain. Jiwon meraih tangan Suyan, tatapannya penuh cinta yang tak terhingga. Suyan membalas tatapannya, air
mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Perlahan, mereka mendekat. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang penuh kemesraan dan gairah. Bukan lagi CEO dan sekretaris, melainkan dua jiwa yang kembali bersatu, siap memulai babak baru dalam kisah cinta mereka.